Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muttaqina sholihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah man hafiza lisanahu wa 'arafa zamanahu wastaqama tariqahu. Jamaah yang berbahagia, adalah rasa yang sangat indah, al-halawatul iman, bagi orang-orang yang berkumpul pada kali ini dengan semangat menuntut ilmu. Saya secara fisik mungkin baru pertama kali berjumpa dengan para jamaah. Betul ya? Betul. Namanya sudah disebut dan dulu saya sapa tadi. Mungkin jamaah secara umum belum lengkap memahami saya. Namanya sudah dikenal, Alfian Tanjung. Dan selebihnya pada hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tauhid diniyah untuk masyarakat kita di sini. Sayur-sayur saya melihat ada wajah-wajah yang saya kenal. Ada aktivis P3, dan dulu saya pernah jadi ya. Sekarang saya sedang tidak punya partai. Gambarnya apa, bedanya Ahok. Kalau pemimpin nggak boleh partai Islam, pemilih orang Cina kafir. Ya, itu berarti gambarnya bohong-bohongan. Itu namanya Ka'bah boleh simbolik. Ya. Saya tidak akan masuk pada posisi yang membuat nanti ada yang punya kesempatan nanti orang mimpi lapor polisi. Ya, sekarang mimpi lapor polisi, jangan-jangan orang tuntut dilapor juga. Tentunya kalau punya beda punya saya. Dan pernah lagi di negeri ini sekarang aneh, segala hal polisi. Tapi orang yang menghina Quran, yang melempar masjid dengan kotoran manusia, yang melempar masjid dengan kepala anjing, dengan kepala babi, yang merobek Al-Quran di Sumatera Barat sekitar seminggu yang lalu, kan dirobek-robek, dihambur-hamburkan di teras, di ruang tamu masjid. Tidak ada yang menyoal. Kesimpulannya bahwa negeri ini sudah menjadi negara komunis. Paham komunisme, kader-kader PKI semakin hari semakin merasa besar kepala dan besar dada. Dan kalau ini terus-menerus, kita tidak akan membiarkan. Saatnya siapa yang ganggu masjid kita sampai mereka berani melempar kotoran manusia ke dalam masjid, maka buat kita adalah perang dan akan menghabisi mereka dalam semangat jihad ajaran Islam. Siap? Pada hari ini judul kaji kita adalah, kita akan membahas soal menyiapkan generasi pejuang Islam. Sejak tanggal 7 bulan Desember, syahidnya 6 orang yang dibunuh oleh OTK. Apa OTK? Orang tak dikenal. Waktu membunuh nggak dikenal. Siang-siang ngaku, kami telah berbuat. Tadi bilang OTK, sekarang pakai seragam. Sekarang lagi kebingungan. Seluruh dunia sudah mulai menyorot. Keluarga yang meninggal pun diancam-ancam. Orang sudah diculik, orang kemudian dibunuh, sekarang dituduh. Mungkin nanti mayatnya suruh datang ke pengadilan untuk disidang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kita coba pelan-pelan raya memahami buat ibu-ibu. Di antara satu anak dari 6 yang syahid itu adalah seorang ibu. Lalu ibunya ditanya oleh wartawan,
Ibu, apakah ibu bersedih punya anak termasuk satu yang syahid dalam peristiwa insiden kilometer 50? Masa rest area sekarang ditutup? Kalau memang tidak ada apa-apa, kan harus ditutup, Pak. Ya, tempat kejadian namanya rest area 50 Cikampek, sekarang rest areanya sudah tidak ada, rata dengan tanah seperti jalan tol biasa. Si ibu ditanya oleh wartawan, ibu, anak ibu satu orang termasuk yang syahid dalam mengawal ulama dan habaib. Bagaimana kata ibu? Apa jawab si ibu? Anak saya masih ada 2 lagi laki-laki. Apakah ibu seperti itu ada di sini? Sebagaimana pada zaman Rasulullah ketika ada seorang ibunda yang dikenal dalam sejarah Rasulullah, ada seorang ibu yang ketika Rasulullah mengumumkan, wahai kaum muslimin, serangan musuh-musuh menuntut para bantuan manusia-manusia yang siap berjihad, man ansori ilallah, siapa yang siap berjihad membela agama Allah. Maka berbondong-bondonglah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak laki-laki diikutkan ke medan tempur. Sekarang saya mau tanya dulu, mudah-mudahan saya ada ibu. Di sini yang laki-laki dulu, yang laki-laki yang usianya 17 tahun sampai 25 tahun angkat tangan. Saya mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24. Bagus, mudah-mudahan yang 24 orang ini siap lihat ya. Siap ya? Yang mama berdoa, siap bersenjata, siap berongkos, dan jangan pernah rugi. Jangan pernah merasa rugi. Karena kata Rasulullah, barang siapa orang yang melepaskan anak-anaknya ke medan jihad, lalu anaknya mati di medan pembelaan kepada Islam dan umat Islam, maka dia akan dialamatkan ke dalam surga dan dia akan memanggil 70 orang-orang terdekatnya masuk ke dalam surga mutafaq. Ya, hari-hari ini harus dari sekarang jihadnya dari mana? Subuhnya tadi berjamaah. Ayo yang 24 orang tadi, yang bapak-bapak jangan ya, yang usia 17 sampai 25 tadi, yang subuhnya tadi berjamaah di masjid, angkat tangan. Jangan bohong. Pas. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita mudah-mudahan siap ya, nanti kita bahas itu. Lalu ada seorang ibu mempunyai 4 orang anak muda. Lalu anak muda, anaknya yang paling tua bilang, ya Umi, izinkan aku berjihad. Karena Rasulullah telah memanggil siapa yang siap menjadi bagian dari jihad fisabilillah. Selama beberapa hari dikabarkan, wahai ibu, dari benteng pertahanan di depan, dari pasukan paling depan dikabarkan bahwa anak anda yang ganteng itu, yang gagah itu telah syahid di medan tempur. Apa kata si? Alhamdulillah. Anak yang kedua berangkat, ya Umi, giliran aku berangkat, lanjutkan abangku, lanjutkan kakakku, Kang Mas itu berangkat. Dikabarkan yang sama. Senyum, sumringah. Yang ketiga, begitu. Ketika anak yang keempat, ibu itu tertunduk dan terlihat air matanya mengalir. Wahai ibu, kenapa ibu menangis? Anakku satu pergi berangkat ke medan jihad. Lalu syahid, aku gembira karena dia akan menjemput kami semua. Anakku yang kedua pun demikian, anakku yang ketiga pun demikian, anakku yang keempat. Insya Allah, aku menangis bukan karena hilangnya habisnya anak-anak. Tidak ada lagi yang bisa aku suruh membantu Rasulullah berjihad bersama para mujahidin. Nah, jiwa ini sekarang sengaja diredupkan dengan tudingan teroris. Jihad bukan terorisme. Terorisme itulah tindakan sistematik yang dilakukan untuk menghancurkan dan membunuh dan membuat ketakutan yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terorisme itu adalah gerakan yang merusak, satu, penghancuran masjid Babri di India oleh pasukan Hindu Sikh. 2,
keracunan menyebabkan racun gas sarin pada tahun 1995 di Jepang oleh Onshun Asahara, pemimpin agama fanatik dari agama Shinto atau agama sempalan di Jepang yang menyemburkan gas beracun di lorong kereta api bawah tanah, mati 6.000 orang. Jadi pada hari ini pertama saya clearkan dulu buat jamaah, kita kaum muslimin adalah orang yang sangat berjasa, bahkan satu-satunya yang membuat negara ini merdeka adalah para ulama, para santri dan para mujahidin. Karena dulu orang masuk Kristen karena dia ingin aman dari penjajah dan ingin jadi pegawai Belanda. Ya, perhatikan buat kita semua, orang-orang Kristen ini, saya kan sekarang berdomisili sama-sama dengan bapak dan ibu di Jawa Tengah. Ya, saya sekarang di Misra, Jawa Tengah. Malam Natal kemarin saya lihat lingkar Solo macet, seluruh jalan macet. Kemarin kita mau lebaran nggak boleh takbiran, kita mau lebaran nggak boleh sholat Idul Fitri, kita mau hari Idul Fitri nggak boleh sholat di lapangan. Padahal menurut kabar WHO, menurut kabar Departemen Kesehatan, bahwasanya sekarang ini yang namanya COVID-19 itu semakin ganas. Menurut jemaah, kalau kondisi semakin ganas, harusnya semakin ketat atau semakin longgar? Makanya sekarang kita berkumpul di tempat ini, rapatkan saf, pakai masker dan seterusnya, kita berserah kepada Allah. Ini kurang ajar namanya minoritas yang disebut dengan tirani minoritas. Di kota Solo itu orang Kristen itu nggak sampai 10%, Muslim itu 77%. Tapi kenapa umat Islamnya diam saja, nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat tarawih, nggak, diam semua, menang baik. Nggak ada yang jalan. Jadi mulai hari ini saya akan mengembangkan materi sebagaimana waktu yang ada. Ini sekarang di berapa? 6:07. Selesai sampai jam 7 seperempat. Tes yang galak berapa? Udah makan? Udah benar nih. Saya kan selalu waktu saya udah dari isinya, Anda dulu ada anehnya ya. Udah habis ya. Baik, jamaah sekalian, kita sekarang sampai kepada sebuah peta awal. Jadi saya akan mengajak dulu, judul kajian kita hari ini adalah menyiapkan generasi pembela Islam, menyiapkan generasi pejuang Islam, menyiapkan generasi harapan Islam. Maka buat adik-adik tadi, anak-anak tadi yang usia 19 sampai 20 tahun, itulah umur brimob. Saya ditahan 10 bulan di Makobrimob. Dan setiap malam itu anak-anak yang seumuran kalian itu latihan tiap malam. Sekarang kalau dia latihan, kita nggak latihan, kira-kira kita kuat yang ngadepin mereka? Nggak kuat. Latihan enggak? Apa? Sholatnya yang 5 waktu, sholat malamnya dibiasakan, tilawah Qur'annya diintensifkan, baca buku biografi para ulama-ulama dan pejuang. Jangan terlalu mempertuhankan handphone. Zaman sekarang handphone menjadi tukang musyrik. Berkorban, sebentar lah, belum takbiratul ihram. Oh, handphone ini mengalahkan kiri kanan, ibunya udah nunggu lama, adiknya nunggu lama. Nah, para jamaah semua, mari kita masuk ke dalam pertama. Adanya kehancuran dan lepasnya ikatan kekuatan Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Apa itu? Bubarnya kekhilafahan Turki Utsmani. Kita sekarang khilafah salahnya apa? Kekhilafahan salahnya apa? Kalau tidak ada kekhilafahan Islam, tidak ada Islam di negeri ini. Karena benteng pertahanannya ada dari Aceh, ada di Solo, dan ada di Ternate. Jadi kalau mau tahu jamaah semua, Islam itu adalah Jawa. Jawa itu adalah Islam. Kalau ada orang Jawa tidak Islam, itu berarti ada yang putus kabelnya. Biar kalian tahu semuanya anak-anak sekalian. Kalau mau tahu, semua perjuangan Islam itu berasal dari tanah Jawa.
dan jawab itu adalah fi zilalil Quran. Tanamkan dari sekarang, tidak ada lagi kita menganggap biasa-biasa saja. Selama tanah Jawa belum kembali dengan pangkuan Quran, maka kita bila belum kembali kepada semangat, maka perjuangan umat Islam tidak akan pernah kuat. Jadi pahami buat para jemaah, bagian pertama kita masuk ke bagian kedua, nestapa Indonesia. Hari ini kalau kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam itu wallazina kafaru ba'duhum awliyaullah. Orang-orang kafir bekerja sama untuk menghancurkan kita. Apa yang dialami oleh kaum muslimin di Kashmir di India, perbatasan Pakistan. Bagaimana kaum muslimin di India, di dalam kota India sendiri dibunuh, dibakar, dibantai. Kaum muslimin di Rohingya, Myanmar, kaum muslimin Arakan, ibu dan bapak sekalian, mereka itu bertinggal bersama dengan kandang-kandang kambing, kandang-kandang bebek, kandang-kandang ayam. Posisinya mengerikan. 2 bulan ini baru saja dibangun sebuah tempat yang bisa menampung 246 orang di Xinjiang. Xinjiang adalah sebuah tempat yang basis muslim, dikenal dengan Turkistan Timur. Tahun 1940-an masih 13 juta penduduk, 13 juta. Sekarang jumlah mereka tinggal 4,6, sekitar 4,8. Jadi hampir separuh lebih sudah dibunuh oleh pasukan komunis Cina. Pejabat-pejabat, tokoh-tokoh Islam, LSM, tokoh ormas dibawa ke Cina dengan atas nama hubungan antar negara, dibohongi. Di Cina itu umat Islamnya dihabisi, dibunuh. Bahkan ada sama anak seorang akhwat, ya seorang muslimah, dia ditangani di borgol, kemudian dia dilepas, dibawa ke tanah lapang. Di tanah lapang itu para pengawal-pengawal itu pasukan merah, pasukan komunis Cina itu, dia membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya. Lalu si akhwat ini dikencingi sampai bajunya basah kuyup dengan air kencing. Habis basah kuyup, kemudian ini dibawa kembali ke tempat dia diborgol kembali. Rasakan kalian muslim, kalian tidak bisa sholat karena kalian najis, kena kencing kami. Mau situasi itu terjadi di Indonesia? Mau? Sudah hampir. Orang demo di Jawa Timur dilarang oleh aparat. Dan sekarang orang ini jadi pemimpin kepolisian Jakarta. Kalau mau tahu, waktu beberapa kali aksi ketika pembakaran bendera la ilaha illallah, itu jamaah yang banyak itu mau sholat ke masjid, titik-titik masjid raya, tarik diseret ditendang. Ada yang bilang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Paten mereka. Coba orang bilang Allah Akbar nggak boleh, mau sholat nggak boleh. Itu kalau itu kelakuan PKI atau PKI? PKI. Jadi dia tahu semua ini PKI sekarang sudah petang-petang. Kalau saya kan memang anak kita udah rumongso rasa di sini. Jadi yang pertama kita pahami nestapa dunia Islam, bagaimana di Gaza, bagaimana di Haifa, bagaimana di Ramallah, bagaimana di Xinjiang, di Uighur. Ustaz, bukan tahu. Kan bukan urusan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wal mu'minin wal mu'minatin qalbunya nurunnya seluruh ba'dhum. Jadi kalau boleh saya nyatakan hati saya yang paling dalam sejak dibunuhnya 6 orang laskar pembela Islam. Saya sekarang menjadi buat saya lakukan banyak menulis dan terus terang saya sering anak-anak itu diculik, dibunuh, sekarang dituduh untuk dihukum. Mungkin kalau nanti mereka bisa dipanggil untuk diambil dari kuburan, mereka akan kena vonis 770 tahun penjara. Tidak sampai kan. Jadi saya
dinyatakan pada pertemuan pagi ini, gerakan-gerakan kaum komunis semakin berani bukan karena mereka hebat, tapi karena kita telah banyak yang kehilangan sajaa, kehilangan keberanian, karena kita tidak lagi meyakini bahwa hidup sesudah mati, bahwa mati syahid adalah jiwa dari pemuda-pemuda yang siap untuk membela Islam sampai tetes darah yang penghabisan. Siap? Ya. Takbir. Ibu-ibu, ibu siap berjihad? Betul. Ibu doakan, ibu berikan semangat, jadikan pengertian pada dia. Bacalah kembali kitab bagaimana yang namanya Rangkaian Rasulullah, bagaimana wujudnya ini. Buat ibu-ibu, sebelum saya teruskan poin-poin berikut, mari kita dengarkan peristiwa perang Aceh. Dalam peristiwa perang Aceh itu dikenal orang yang bernama Tengku Umar. Pernah dengar? Tengku Umar ini awalnya dianggap pengkhianat. Ternyata subhanallah, Tengku Umar bagi yang tidak tahu sejarah dan langkahnya, rupanya Tengku Umar itu dituduh pengkhianat dan dia adalah suami dari Cut Nyak. Apa yang terjadi para jamaah? Tengku Umar ini kerjanya memang di pusat pemerintahan Belanda, tapi dia setiap hari selalu mencuri senjata-senjata sampai senjatanya sudah banyak. Lalu dia mengadakan perlawanan. Belanda kamu Inlander, Tengku Umar bohongi kita, habisi. Akhirnya karena pasukan jihad Aceh sudah siap, terjadi pertempuran, dan dalam beberapa kali pertempuran Tengku Umar syahid. Mulai orang-orang Indonesia, karena kalau pemimpinnya sudah meninggal dunia, tadi ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Ustaz, kalau Habib Rizik meninggal dunia, saya mau tanya yang jujur jawab, siapa yang senang kalau kemarin sampai Habib Rizik dibunuh? Acung tangan. Mereka tuh ingin membunuh Habib Rizik sebetulnya. Saya cukupkan. Ketika Tengku Umar telah syahid, maka pasukan-pasukan intinya menghadap ke Cut Nyak. Cut Nyak, ini bagaimana? Tengku sudah syahid. Maksud kamu apa kali? Maksud kamu apa? Kami tidak ada yang mimpin lagi. Kalian laki-laki bertanya seperti itu. Kalau tidak ada di antara kalian yang berani memimpin, aku Cut Nyak siap memimpin jihad untuk menghadapi orang kafir lagi. Bu, biar tahu ya. Jadi jangan ibu-ibu perempuan cuma teriak-teriak pengen emansipasi, pengen jadi wali kota. Tapi giliran jihad nggak ngomong. Di sini di kampung sini siapa ustazahnya yang pemberani? Coba sebutkan namanya. Ustazah itu kalau berceramah berani memberikan semangat jihad kepada masyarakatnya. Siapa namanya? Yang ada di sini, yang ada di Jakarta. Benar ada? Doain ya, kita doain suaminya biar ridho, ibu tersebut tambah berani, namanya kalau saya ulang-ulang nanti ada. Jadi para jamaah segera diketahui bahwa berjihad itu bukan urusan laki-laki perempuan, jihad itu urusan iman. Waktu perang setelah perang Badar, perang apa? Perang Uhud. Oh keren. Ini sekarang porsi buat ibu-ibu saya ceritakan. Ya, yang namanya jihad itu memang panggilan jihad. Langkah semangat maju tiada henti, untuk Islam kami korbankan diri. Api jihad berkobar di hati, takkan padam wujudkan cinta kami, menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali. Adalah sahabat Nabi bernama Nasibah Ansar. Nasibah Ansar itu adalah salah satu perempuan yang ada di rombongan yang dekat dengan Rasulullah.
Biasanya kalau perempuan itu kalau bukan merawat pasukan yang terluka, dia biasa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan logistik dan hal-hal yang dianggap lebih ringkas dan lebih sigap karena ringkasnya Rasulullah bilang, yang di benteng pertahanan sebelah sini yang ada di antara kalian yang bergerak. Rupanya karena pihak musuh menggelontorkan harta benda yang mereka berturut. Maka dari arah yang berbalik dari Bukit Uhud itu 3 pasukan memanah. Ini mungkin buat ibu biar tahu. Ada sahabat Nabi bernama Nasibah. Melihat pasukan musuh membawa panah dan membawa alat-alat untuk mengarahkan kepada Rasulullah, dia bebaskan itunya, abayanya, baju hijab yang lebar itu dia gini. Dan dalam sejarah itu tertancap ke-13 bagian itu. Sebelum dia pingsan, dia memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Karena pasukan yang mungkin sudah bisa diusir lagi, dia baru terdengar di dekat. Wahai Nasibah, kenapa engkau melakukan ini? Ya Rasulullah, kalau ada orang yang bernyanyi-nyanyi, ibu-ibu ini kan sering nyanyi-nyanyi salawat-salawat keren. Jangan hanya nyanyi-nyanyi dan salawat-salawat saja. Kapan kita siap berjihad membela Islam? Seluruh laki-laki yang beriman dan perempuan yang jiwanya, yang dalam hatinya, yang ada komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nasibah Ansari ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mengamalkan cinta kepada Allah, satu di antaranya adalah aku. Doakanlah aku ya Rasulullah, kalau aku mati di tempat ini, biar aku termasuk orang-orang yang masyarakat. Bapak diam dulu ya. Ibu-ibu, ada yang siap berjihad membela Islam? Sekali lagi, adik-adik muslimah, pemuda remaja muslimah, remaja-remaji, ibu-ibu, emak-emak, bok-bok, siapa yang? Jadi di sini ada yang kurang nih, berjihad membela Islam itu loh. Wah, ini mas, binatang ngomong ustazah ini bisa ada pengajian bab jihad nih. Berjihad itu tidak melulu harus ke medan perang, mendoakan, merelakan, mengikhlaskan. Berangkatlah kawan ke medan jihad. Doa, makhluk. Ya, kayak salah satu anak FPI yang satu mati itu luar biasa. Ibunya ditanya wartawan, apa jawab ibunya? Aku masih diam berani. Adakah di sini di jamaah ini ibu-ibu yang akan merelakan anaknya berjihad di jalan Islam? Adakah? Bahaya ini udah nanti masjid bisa diserbu orang, dibakar di masjid, dilemparin lagi kotoran manusia, udah gak ada yang lawan, langsung pergi semua. Ayo ngumpet-ngumpet di bawah kandang kami. Ini bahaya, bisa ada pengajian khusus di bab jihad. Ayo ya, mudah-mudahan dipahami. Kedepannya nanti datangkan guru-guru kita yang bisa menerangkan tentang ma'rifatul hayat. Karena kita seperti ini, karena otak kita sering dirusak dengan pandangan materialistik. Apa-apa diukur dengan biaya, diukur dengan dana, diukur dengan berapa, diukur jadi apa. Keuntungannya materialistik. Dan ini pun telah menimbulkan virus ketakutan senasional. Nah, kemarin saya baru kembali dari Batam. Di Batam itu ada masjid yang kadang-kadang kalau sholat itu sampai 300 orang. 300 orang. Berapa ya? Sekarang sholat paling banyak 30. Saya tidak mau jelaskan alasannya karena di live streaming. Saya cuma mau kasih tahu bahwa memang ini sudah mulai. Wasbisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Seluruh jamaah, apakah situasi ini akan kita biarkan? Siap membangun jiwa Islam? Siap tertib sholat 5 waktu? Syukur di awal waktu? Berbakti kepada orang tua? Bersikap baik kepada anak-anak dan keluarga? Takbir! Kita kalau berjihad di jalan Allah, benahi ibadahnya, benahi akidahnya, benahi akhlaknya. Jihad teriak-teriak subuhnya setengah 7.
Ini yang laskar-laskarnya harus dicek tadi subuhnya jam berapa. Tak ada cerita orang yang mengaku berjihad di jalan Allah lalu dia malas ibadahnya, lalu dia kasar kepada ibu bapaknya, kasar pada teman-temannya. Kalau memang kau mampu berkelahi, kalau kau memang mempunyai kemampuan bela diri, kemampuan yang sangat kuat, tidak akan pernah orang keras. Kita sesama orang beriman. Saya punya teman orang yang kecil, badannya kurus. Kalau ketemu kita ya hormat. Satu hari ada pertengkaran, tawuran. Itu sana 100 orang, di sini tak lebih dari 10. Itu yang 9 takut semua, tinggal dia sendiri di tengah, di atas 100 orang. Saya kaget. Dia yang biasanya begini, tahu-tahu dia berdiri, dia keluarkan jurus. Rupanya dia ini adalah beliau ini guru dari guru-guru silat sekarang. Biar tahu ini orang yang hebat, bisa berbagai macam bela diri, bukan mempertontonkan kepada saudara sendiri. Ya, misalnya kamu nih jago kungfu, jago karate, walaupun kamu diganggu sama, kamu harus kalah. Ya, nggak ada cerita orang yang berjihad di jalan Allah, lalu dia main kempeleng ibunya, dia tendang adiknya, lewat ada ayam ditendang, ada kucing ditendang, terlalu gila. Ya saya waktu di penjara begitu, saya kadang mau nangis. Ada kucing yang digunting kupingnya. Betulan karena saya sampai cari siapa. Saya cari. Kamu ini kucing disiksa gini kenapa salah apa yang kamu? Kamu tahu kucing itu binatang kesayangan Rasul. Nggak mengerti itu seperti normalnya kalau mau kesal sama orang tua, kesal sama polisi, kesal sama sipir penjara, namanya kucing yang digunting kupingnya. Kuping dia tuh yang digunting, kucing kuping yang digunting, kuping kucing. Nah, kita akan sampai kepada poin-poin. Seperti siapakah generasi harapan Islam? Saya nggak sebut nama, saya sebut kriteria. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau mau tahu di rumahnya apakah ada calon-calon pemimpin-pemimpin, pemuda-pemuda Rijalul Sa'a, Rijalul Jihad, Rijalul Saleh, maka yang pertama kita akan lihat di rumah itu anak-anaknya adalah anak-anak yang tertib ibadah. Pergi ke sholat subuh ke masjid tanpa disuruh. Ya. Sekarang kalau ada 25 orang yang sembunyi ke masjid, memangnya anak remaja cuma 25 orang di sini. Anak remaja laki-laki di sini cuma ada 25 orang. Yang lain pada ngumpul. Dulu ada punya suara nih. Ibu ngerti gak sih bahasa saya, Bu? Bu, saya tanya ulang nih, Bu. Laki-laki yang usianya remaja, umur 17-an sampai 20-an, di lingkar masjid kita ini cuma ada 25 orang ya. Lebih. Lalu cuma dikit. Anak ibu kenapa gak masjid? Zaman sekarang banyak orang buat kawasan. Apalagi kalau sudah kerja, sudah gaji, tak didengarkan omongan orang tua. Yang pertama generasi harapan Islam adalah yang tertib ibadahnya 5 waktu, awal waktu di masjid. Ini buat para bapak-bapak, tokoh-tokoh masjid, tokoh masyarakat, kalau Anda mau mempersiapkan orang yang siap membela Islam dan benar-benar bukan karena provokasi, bukan karena berita hoax, cirikan pertama dia. Saya kalau mau bilang yang membeli saya ini ibu saya. Mungkin yang ibu saya tahu zaman kecil saya sekarang. Saya kelas 4 SD, Bu. Itu oleh ibu saya, terus saya dikalungi sarung. Kalau Anda yang di pesantren sih biasa, saya pun di masyarakat, saya ini Petamburan gang 1, Habib Rizik gang 3. Ya. Rumah saya itu berseberangan dengan lokalisasi pelacuran. Kayak apa beratnya saya itu. Jadi sejak pagi-pagi ini menjelang azan subuh, ibunda saya itu kalungkan saya sarung. Begini-gini. Ya. Jadi kalau terkenang ibunda saya yang sekarang sudah meninggal waktu saya masih di penjara, meninggal. Terima kasih Ibu, karena engkau yang menjadi seorang kafir miskin. Yang kedua, dia adalah generasi-generasi yang menjaga akidahnya. Ada 25 anak
Desember pakai topi-topi sinterklas. Kalau ada orang yang mencoba seperti itu, dia telah menyerupai musuh, menyerupai kaum yang kafir. Kita lihat bawa acara haji pakai topi. Apalagi yang topi itu tuh yang runcing, tau nggak yang runcing? Nah, suka dipakai untuk anak-anak ulang tahunan. Bu-ibu, bapak-bapak ya, perhatikan itu topi kuncung itu yang runcing begitu, itu topi untuk kaum muslim yang telah menyatakan siap masuk Kristen. Dan sekarang seperti itu harus kompak. Ya. Jadi kalau ada yang pakai topi kuncung-kuncung gitu, itu tandanya dia adalah muslim yang takluk atau orang di luar Kristen yang takluk, yang siap menjadi pengikut Yesus Kristus. Ini malah di rumahnya dibikinin acara. Bapaknya ustadz, imam, cucunya ulang tahunnya pakai gitu-gituan. Kalau dikasih tahu yang disalahin ustadznya. Yang kedua ya. Yang ketiga, generasi harapan Islam itu generasi yang baik tutur katanya, yang baik akhlaknya. Zaman sekarang ini kita seperti Bapak Ibu sekalian bertemu dengan anak yang bisa menyebutkan beberapa kata. Sewu, permisi, mungkin kalau kita masih ada suasana pedesaan masih ketemu. Terus yang kedua, yang mau minta maaf. Yang ketiga, mau mengakui kesalahan. Ini dengan anak-anak ini kadang-kadang kalau kita telepon dia berkali-kali kita telepon dan dia akan angkat. Hampir 1 juta kali kita telepon si bulan dan dia akan angkat. Tapi giliran dia telepon orang tuanya dan diangkat 2 kali saja, ibunya marah-marahin. Oh ya Allah, aku berbuat 2 kali. Orang lain bentak-bentak. Ada yang begitu. Giliran kita telepon beratus-ratus kali dan diangkat. Giliran dia baru 2 kali gak diangkat, kita dimarah-marahin. Ya, gak boleh ya, ingat ya. Saya kasih tahu. Cuma orang tua salah sedikit aja, uangnya mau pakai 10.000 nagih. Oh, maaf. Padahal aja dari kecil dibelikan macam-macam, gak pernah orang tua bilang gak punya duit, mau sekolah, mau beli makanan, beli baju, mau lebaran. Kalian gak tahu orang tua kerja keras seperti apa. Jangan berbahagia, saya sampaikan karena saya lihat secara pergaulan saya di masyarakat, kita punya kekurangan orang pintar. Kita punya kekurangan orang-orang yang punya kemampuan teknologi. Kita anak-anak yang pintar seperti yang lain. Saya bilang, saya ini begini-begini walaupun saya apalah. Saya dengan ibu saya, kalau ibu saya sudah mulai marah, saya paling begini aja. Nah sekarang, bagaimana aku? Oh ibunya itu otot-otin. Tahu gak sebabnya apa, Bu? Itu anak kebanyakan kena vaksinasi. Ya, anak-anak itu karena bukan kemauan kalian, saya katakan bukan kemauan kalian. Karena vaksinasi yang diberikan di tiap-tiap waktu di posyandu itu mengandung tripsin. Tripsin itu mengandung saripati anjing, monyet dan babi. Maka jangan heran anak-anak zaman sekarang itu kalau ditegur, kalau dinasihati, kalau dimarahi, kalau ditegur, kalau ada yang bergerak. Bu, diam dulu, dari lagu. Bu, ada nggak anak yang begitu, Bu? Juga. Nah, kamu ketahuan suka melawan. Quran sebut wala taqulahu maquf. Ngomong aja nggak boleh. 2 mulut itu masuk akal. Juga terkadang yang dewasa, jangan karena punya rumah, sudah punya perusahaan, ibunya jarang ditelepon, baru datang. Baru kemarin datang, sekarang datang lagi. Di kadang-kadang yang masuk ke angin ini istrinya nih. Maka kata Rasulullah, halakat dari jalhina atatin nisa. Hati-hati buat yang laki-laki, selama hidupmu, baktimu kepada ibumu tidak boleh putus sejak engkau dilahirkan sampai engkau mati. Kalau perempuan kau harus berbakti kepada Allah dan Rasulnya
setelah kau menikah maka kau wajib mengabdi kepada suamimu. Ya, sekarang laki-laki banyak yang takut sama istrinya. Makanya ada di sinetron dulu ya, suami-suami takut istri. Itu film untuk merusak kita, jangan dianggap bagus. Oke, yang berikutnya, generasi harapan Islam adalah yang peduli terhadap situasi umat hari ini. Ya, jangan main-main, kita jangan, apalagi sekarang ada menteri baru mengatakan membolehkan Syiah dan Ahmadiyah. Astagfirullah. Tahu nggak sih Syiah? Syiah itu adalah sebuah ajaran kafir, ajaran yang mengatakan bahwa Bunda Aisyah itu pezina. Gila kan? Kalau diteruskan muak muntah, kalau pengikut tambah banyak karena mereka dibiayai oleh APBN kedutaan Iran. Pemerintah Iran itu membiayai 70% APBN-nya dipakai untuk mengadakan syiahisasi. Kalau kita teruskan bagaimana dia, kalau yang namanya orang mau jadi soleh itu harus berenang, ada kolam. Kolamnya itu isinya tinjanya para mullah-mullah dan ayatullah. Benar Pak? Jadi Pak, tinja itu dikumpulkan. Jadi kalau mau jadi pemuda sudah yang soleh itu ada berenang di situ. Dan itu sekarang bunyi-bunyi satu lagi Ahmadiyah. Apa itu Ahmadiyah? Ahmadiyah itu adalah ajaran kafir yang pemerintah Singapura saja, Singapura yang muslimnya cuma sekitar 20-30% saja, telah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Bukan. Kenapa? Pembawanya bernama Mirza Ghulam Ahmad. Siapa Mirza Ghulam Ahmad? Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang khadim, seorang tukang OB, office boy di sebuah pusat rumah atau penguasaan Inggris yang ada di waktu itu di Pakistan atau di India. Jadi si Mirza Ghulam Ahmad ini mendapatkan tugas membuat buku yang bernama At-Tazkirah. At-Tazkirah itu bermuat isi yang menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad lebih mulia dari Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Dan Mirza Ghulam Ahmad cahayanya lebih hebat daripada cahaya Allah. Jadi kalau udah begininya dua ini kira-kira kafir tidak? Muslim bukan? Nah sekarang disuruh oleh Menteri Agama yang baru biar dibolehkan. Ini justru memecah belah, ente yang memecah belah Pak Guru. Ya, kita nggak mau ribut-ribut, dari dulu sudah dikasih tahu bahwa Ahmadiyah ini adalah umumkan saja bahwa kamu bukan, jadi kita bisa bilang lakum dinukum. Kenapa saya sampaikan yang tadi adik-adik sekalian? Masalahnya banyak. Jadi kita sebagai angkatan muda Islam, pemuda Islam, harapan Islam mulai mengerti satu di antaranya, kalian harus mengerti bagaimana jaringan mafia narkoba. Narkoba itu sekarang bersebar di Indonesia setiap tahun itu 250 ton. Jadi kalau mau dibahas terus-menerus kita memang dihancurkan. Narkoba, waktu saya di penjara itu, anak yang cuma setengah gram Pak. Setengah gram 6 tahun penjara. Berarti kan kalau 250 ton kan berarti 250 juta kilo. Berarti berapa? 2,5 triliun gram. Bisa tak dibayangkan kayak apa hancurnya anak? Karena menurut BNN, menurut Dinas Kesehatan, setiap hari itu mati sekitar 40 sampai 51 orang overdosis. Jadi buat kalian jangan sembarangan dikasih minum di mana nggak kenal, kasih makanan jangan sembarangan. Karena mereka tidak akan pernah sanggup menghadapi pemuda-pemuda yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang baik akhlaknya, menjaga makanannya, menjaga sholat malamnya, menjaga puasanya. Dulu zaman saya SMA tahun 80-an ada namanya gerakan amal soleh. Di kami ini memang tidak dibesarkan di pesantren,
Tapi kita punya dulu namanya gerakan amal soleh. Jadi kita ada 20 orang, 30 orang, kita kumpul setiap 2 minggu sekali. Misalnya di rumah Anda, kita kumpul. Nanti kita kumpul aja seadanya. Kalau dikasih makan kita makan, kalau enggak ya seadanya. Nanti habis sholat isya kita tadarusan, yang kita baca Quran, betulkan bacaan kita, terus tidur jam 9:30. Nanti jam 2 jam 3 kita bangun sholat malam bersama. Itulah yang sebenarnya terjadi tahun 80-an. Mengapa di kampus UI, di kampus ITB, di Undip, di mana-mana itu gemar-gemar, karena mereka di pesantren jalan, di luar pesantren jalan. Sekarang nggak jalan. Ya, dikit-dikit kalau kumpul-kumpul dibilang teroris, kumpul dibikin teroris. Ya, jadi buat kalian walaupun cuma sedikit, ingat pesan-pesan kalian pegang. Nah, yang terakhir, generasi harapan Islam adalah generasi yang memikirkan apa yang bisa aku lakukan. Dia harus berpikir, aku bisa apa? Yang sudah hafal Quran berapa orang? Ada ini berapa juz? Ini berapa juz? 30 dan juz 22. Juz udah 5 juz. Subhanallah. Nah, jadi para jamaah semua yang terakhir ini adalah tugas spesifik. Waktu saya di penjara di Polda Metro, itu ada namanya Haikal. Cuma tamat SMP, tapi dia jago sekali untuk meretas dan menghacker perbankan seluruh dunia. Jadi dia punya duit ratusan miliar. Coba anak SMP juga tamat, lalu dia ahli. Saya harus ceritain orang saya bersama dia di tahanan, bukan bohong, saya ngomong apa adanya. Namanya Haikal, anak udah pulang lah sekarang. Kemarin dia dirayu-rayu oleh polisi agar dia jadi staf ahli kepolisian. Ya udah begitu terus negeri kita. Saya ngomong namanya orang-orang sama-sama di tahanan. Saya tahu namanya mesti Haikal, apa lagi namanya? SMP dia nggak tamat. Maksud saya apa buat kalian semua? Ayo dari sekarang pikirkan. Kalau ahli bisnis yang betul. Kalau mau ahli bela diri, setelah bisa silat, belajar kungfu, setelah itu kan terus belajar. Tapi kalau di masyarakat harus tadi itu ya, jangan justru kalau kita punya kesaktian, kita menonjol orang bilang kita sombong. Biarlah di saat-saat genting, siapa yang ganggu masjid ini, walaupun kalian 1000 wahai PKI, aku akan ada bisa di luar, mati di hadapan. Begitu, ya. Jadi sekarang mulai berpikir nih, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, anak-anaknya yang satu diahlikan komputer, satu kan diahlikan IT, yang satu ahli masak, yang satu baca Quran, yang satu ahli tafsir. Jadi harus macam-macam keahliannya. Jangan satu kampung semuanya hafal Quran. Nggak tahu sejarah PKI. Harus ada yang ahli PKI. Di sini siapa nih? Mas, di sini ustaznya siapa yang bisa menangani wilayah PKI? Yang lokal. Nah, makanya kalau Ustaz Afi'nya mati, ditembak di jalanan, ditabrak, ayo. Nah, Ustaz Afi'nya berani? Ya, juga sih. Namanya saya kan juga kemungkinan itu ada. Mana orang komunis itu sampai sekarang dengan saya ngademin saya, mereka mikir sejuta kali. Saya ceritain aja yang lucu-lucu. Satu hari, saya ditelepon oleh manajemen TV One. Sekitar tahun 2015 atau 2016, saya kan di tanggal itu 30 Mei 2017. Assalamualaikum, salam. Bang Afian, bilang anak bisa pakai saya apa? Ada saya aktivis di Jakarta. Ada apa Pak? Nanti kita debat soal PKI. Siap? Gak PKI. Wah, semangat itu. Saya lawan siapa? Disebutlah nama Sifullah, Bulan 2, 3. Pokoknya tokoh-tokoh yang banyak di televisi tuh, ya. Dari kelompok PKI Perjuangan itu mereka. Ya. Yang marah pasti dia. Kalau saya bicara gini terus marah, berarti dia orang yang gitu. Rupanya oleh pihak manajemen TV One, nama saya nggak disebut. Cuma akan diundang acara debat tentang kontroversi gerakan PKI. Wah, ini PKI muda gerak semua. Siap. Siapa lawan kami? Nggak disebut nama. Tapi karena televisi, kalau di TV kan kalau acara sudah dekat
dong siapa narasumber. Jadi 3 hari menjelang acara disebut nama saya. Ini semua istrinya mau melahirkan, ibunya berangkat umroh. Saya bilang ini PKI enteng ngomongin yang dilarang kedua akun terus. Benar, saya tidak ada konteks, saya ingin cerita bahwa memang PKI sekarang sesungguhnya mereka sudah terang-terang di DPR RI sudah lebih dari 200 orang. Nah, ada yang bisa bantah kok yang mereka ngomong. Ciri-ciri orang berjiwa PKI tidak suka ada pengajian, yang melarang-larang pengajian, yang jarang-jarang sholat, terus Zionis itu. Dalilnya mana sholat jarang-jarang nggak ada dan belum ada dalilnya. Kalau yang satu kampung ada musibah, yang lain nggak boleh datang, boleh memang ada. Kadang-kadang kita berkhutbah di Mekah begitu, di Madinah begitu, Mekah Madinah ulama juga pada ditangkepin. Udah ribuan deh ustaz-ustaz ulama-ulama yang ngomong baru baca ayat ini. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Baca ayat itu aja ditangkap. Ya biar tahu ya yang namanya di Arab Saudi itu ustaz-ustaz yang menumbuhkan atau menggugah ruhul jihad itu ribuan dalam penjara. Itu kerjaan siapa? Kerjaan Yahudi. Walau tarda angkat Yahudi dan Nasrani hatta tatabi'a millatahum. Kita umat Islam Indonesia perlu melakukan percepatan penyadaran ke bawah ke masyarakat. Siap-siap. Kita satu waktu akan menghadapi situasi terburuk yang akan mengganggu keutuhan NKRI, yang akan mengganggu misi dan eksistensi umat Islam, yang membuat agama kita akan diganggu bahkan dihabisi. Siap melawan? Siap berjihad? Kalau kita benar-benar sudah ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, baca Qur'annya dibagusin terus, sama tetangga sopan. Ya, sudah saya bilang ya, latihan macam-macam juga apa-apa. Tapi anak kecil kalau dia naik sepeda, tidak sengaja nggak usah ditumpel, kepalanya pecah. Karena itu tuh biasa yang berat-berat kan hati-hati loh, karena udah sakti kan, lu jangan kalau perlu ya dikit, hati-hati ya. Walaupun kita berdarah, ya sudah pakai lens. Karena saya tahu betul teman-teman kita tuh kalau di Afghanistan, kalau kita ngopi, cari itu jarang dia teriak-teriak, dia nanti akan diangkat temannya, akan dimasukkan ada semacam drum, itu isinya mandi. Kita baca doa-doa yang tidak sampai 1 jam normal. Mulai pasukan-pasukan juga itu di lapangan itu tangannya utuh terus, karena dia sebelum karena jihad itu Allah yang tinggi. Kalau mati saya. Sebagai penutup, ada yang namanya Nur Khalis. Dia seorang pemuda dari Afghanistan. Setiap medan pertempuran serangan pasukan Rusia tahun 80 itu kan perangan dengan pasukan komunis Rusia yang membantu Babrak Karmal dan pemimpin komunis Afghanistan. Dulu ya, sekarang sudah hebat di bawah kepemimpinan Taliban. Jadi Nur Khalis ini setiap perang itu paling depan. Dan orang lihat setiap diserang oleh pasukan Rusia, dia tuh jatuh. Wah, saudara, Nur Khalis sudah syahid. Tapi besok pimpin perang dia lagi. Orang bilang ini orang hidup aja termati, ternyata tidak. Allah tidak izinkan dia mati dulu. Betul dia tertembak, tapi peluru itu hanya mengenai apa ya, kulit ari, jadi berdarah Pak, tapi jadi gimana sih? Dikasih itu keserempet peluru, kan beda, keserempet peluru sama tembus peluru kan beda. Ini berkali-kali itu terus sampai ada buku yang berjudul Ayat Rahman fil Jihad Afgan. Ya, saya tahun 80-an itu saya sempat hidup itu kisah-kisah teladan dari para pejuang-pejuang di Afghanistan. Jadi buat semua anak-anakku, adik-adikku sekalian, jangan kemana. Kalau tak mati di ujung pedang, kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang, namun mati hanya sekali. Jiwa jihad tidak akan pernah lahir mendadak.
jiwa jihad lahir dari ibu-ibu yang dalam doanya selalu menginginkan Allah dan Rasulnya yang dicintai dan dibela sejak dia berikrar sebagai muslim. Sekian saja dari saya. Saya tidak tahu ada kebiasaan tanya jawab atau tidak. Saya tidak berani menawarkan, tapi menanyakan dulu di mana yang ngatur. Ada kebolehan tanya jawab enggak? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau membantah enggak? Ada yang mau mungkin ingetin saya enggak? Ada? Mohon kalau ada diberikan. Ada? Kalau enggak ada, kita jangan susah ya Pak ya. Jangan susah-susah nanya. Silakan Pak. Maaf Pak. Iya. Kamu tanya bagaimana kalau kita penjara itu perlakuan penjara di selatan bagaimana? Maksud saya sekarang. Oh yang dialami saya. Ya. Ini harus setelah ditanya saya terangkan. Jamaah yang belum kenal saya, nama saya Alfian Tanjung. Saya ini adalah orang yang ada secara intens lebih dari 20 tahun di Angkatan Darat. Saya narasumber resmi di Kopassus. Saya narasumber resmi di Dewan Panas, Dewan Ketahanan Nasional. Saya narasumber resmi di Kesbangprod dan Kesbangda se-Indonesia. Saya narasumber resmi di seluruh Pemda se-Indonesia. Bisa dibayangkan, jangan dilihat saya sedang membanggakan ini. Narasumber negara itu masuk penjara, berarti PKI-nya tak kawan. Narasumber negara aja masuk penjara, kira-kira PKI-nya ada atau tidak? Jelas, sudah jelas. Makanya saya bilang, dream coming. Nah, tadi Bapak bertanya bagaimana perlakuannya. Karena Bapak nanya, ceritanya seru lagi Pak. Jadi ada yang lucu, ada yang mengharukan. Waktu saya pertama ditahan tanggal 30 Mei 2017, itu hari keempat bulan Ramadan. Hasil penyidikan yang dilakukan dengan cara sangat memalukan, menjijikkan, dan sangat tidak pantas itu saya dibohongi karena saya diundang sebagai saksi. Di situ saja saya ada sinetron. Jadi jam 2 malam saya dimasukkan ke sel persis yang ditempatkan Habib Rizik hari ini. Waktu saya masuk itu dikawal oleh pasukan bersenjata. Saya bilang, saya ngapain? Punya pengikut enggak? Emang siapa sih yang jadi pengikut Alfian Tanjung? Enggak ada. Ada, kalau Habib Rizik pasti ada yang tepuk tangan. Pengikut juga. Orang rantau lagi orang Jawa. Saya nggak punya apa-apa. Dulu ketika saya masuk tahanan itu, orang-orang itu bangun semua. Siapa ini? Udah saya ditaruh. Besok kita kerjanya ngobrol aja, cerita. Oh yang korupsi sekian triliun yang bunuh ya, dimasukin tempat-tempat tuh yang saya terusin deh direkam. Bukan rahasia juga enak aja. Jadi saya yang masuk dalam itu jadi teman di dalam itu ya kita ya sudah saya nggak mau ceritakan dalam artian bukan rahasia juga bukan dosa tapi kayak mungkin ya satu-satu ya 56 hari kemudian saya dibawa ke Medaeng itu sebuah pusat rutan yang ada di Surabaya. Sampai di sana semua orang tak boleh ada yang tegur saya. Waduh, biasa bercanda ya Pak, biasa gojekan, biasa apa. Padahal yang namanya rutan Medaeng itu dikirimi 2000 Quran karena ada saya. Dikirimi 20 bang kurma karena orang mau kirim buat saya. Jadi kurmanya diambil, sarungnya diambil, dan berbagai kiriman diambil, orangnya nggak boleh kemana-mana. Waduh, saya bilang. Ya, tapi saya mau jujur saja. Saya harus sampaikan apresiasi saya yang pengurus Muhammadiyah Ranting, namanya Ranting Wahyu. Itu pengurus Ranting Muhammadiyah yang ada di sekitar rutan Medaeng itu, saya sampai pun nggak ada yang kenal Pak. Orang saya di aktivitas saya di Jakarta dan saya kan bukan tokoh yang luas, apa sih yang kenal saya? Ustaz, terlambat datang nengok. Enggak dikasih amplop 7 juta isi. Jadi mereka satu RT sebelum berangkat ke penjara itu tetangganya dikasih tahu saya mau nengok peserta. Jadi rupanya mereka ini diam-diam pada tahu kan. Aku nitipnya. Kasih saya 7 juta.
dia datang lagi. Tuannya berhenti. Pas mau pulang, amin. Ustaz, sabar ya. Kita tahu kalau Ustaz biasa. Maaf Ustaz, ini lagi dibakar yang bohong. Kenapa saya sebut ateis? Inilah umat tidak akan pernah mau bilang susah untuk membantu orang yang tidak dalam Allah. Itu untuk 6 syuhada itu, kalau dari saya, feeling saya itu kalau diakumulasi total itu mungkin lebih dari 6 sampai 10 miliar. Itu terserah mengatur. Terus saya kecewanya itu beberapa nomor itu dicek oleh aparat. Saya kecewa, memang PKI betul. Orang udah mati, udah dibunuh, buat nyumbang dulu dimatiin itu rekening. Nah, kalau ditanyakan tentang perjalanan saya cukupkan saja. Akhirnya saya dibawa ke Makobrimob. Di Makobrimob itu, jadi saya itu jadi imam sholat. Bukan karena hebat, nggak ada lagi. Imam sholat, musolanya besar, jadi kalah. Lebih besar lagi, ini masjid ya. Itu musola tapi lebih besar dari ini. Jadi anak-anak mau untuk banyak yang sholat. Anak-anak, ayo sekarang kita mohon berkenan sholat dan memberikan tausiah. 3 kali saya berikan tausiah. Jadi anak-anak itu kalau di dalam itu belum benar curhat sama saya tentang kehidupannya, kehidupan keluarganya, dan juga dia sangat kesal dari orang Cina. Jahan dulu ya. Beneran ini mereka sangat bisa sama Ustaz gitu kan. Tahun 2017 2018 itu lebaran itu 15 Mei tanggal 15 Juni. Bisa nggak jamaah membayangkan saya dapat surat kepastian yang dibuat-buat oleh Mahkamah Agung untuk dinyatakan mempunyai keputusan tetap divonis total 4 tahun. Padahal dari Makobrimob ke rumah saya itu tidak sampai 2 jam. 4 hari mau lebaran saya dibawa ke Makobrimob atau Porong. Sampai beberapa perwira-perwira di Makobrimob itu. Saya kalau saya janji mau baca tulisan saya air mata polisi. Mau dengar nggak? Ya, saya data ini. Saya nanti ini gara-gara bapak nih, bapak nanya bagus lah. Iya, biar apa namanya ya? Saya akan bacakan air mata polisi. Di polisi itu ternyata punya air mata ya. Mungkin polisi biasanya cuma main tempeleng aja, main nyalahin orang, maksa orang keluar duit, biar salah terus. Nah, ini tulisan saya yang sudah tersebar sampai kemana-mana. Kadang-kadang saya dikirimin balik dan dirubah-rubah, tapi saya nggak mau bantah karena saya lihat isinya secara ini tetap sabar ya, mudah-mudahan kemudian dan terus. Karena saya selama ini saya selalu buat tulisan ibu, bapak-bapak, kalau ada yang punya dapat kiriman boleh kasih ke saya karena jumlahnya bos itu. Ya, maka tulisan ini, dengarkan ya. Ini tulisan saya. Kalau ada yang macam-macam memang tulisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Air mata polisi. Sewaktu penulis ditahan di Polda Jatim tahun 2017, sekitar zuhur menjelang asar, datanglah seorang perwira Polri menemui penulis. Dia berkata, Ustaz Alfian, maafkan saya, tidak bisa bantu apa-apa dengan nada berat dan marah. Wajahnya ditutup dengan sapu tangan yang besar. Hanya suatu tata nama. Setelah berbincang sekitar 5 menit, beliau pamit. Jaga kesehatan ya Pak Ustaz. Penulis tidak kenal. Yang kedua, saat mengumumkan perihal syahidnya 6 mujahid muda dan TPI. Jadi kalau jamaah tahu itu yang umum, yang ngasih komentar sebenarnya mau nangis. Karena kebetulan ada sahabat saya itu adalah kenal dengan anak beliau. Kasihan bapak sebenarnya tahu berbeda jahat, tapi bapak diwajibkan untuk pimpin konferensi pers. Ya pasti bukan Kapolda ya, Kapolda kan manusia yang paling hebat ada di sana hari ini. Ya jadi dicekek mereka mau. Silakan antum simak ketika salah satu perwira yang
karena Anda paham apa yang sebenarnya terjadi. Air mata polisi banyak tertumpah, jiwa korsa Bayangkara mereka sesungguhnya sangat kuat dan lembut. Ada apa sebenarnya? Banyak variasi, banyak tangan yang akumulasi. Pembahasannya misi Islam dan esensi Islam Indonesia. Mereka menerapkan cara sirih tangan dan berlindung pada upaya penegakan hukum suka-suka dan semua. Lalu apa sekarang? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, intensifkan hubungan dengan Quran dan Sunnah, baca biografi Rasulullah dan para sahabat para menjadi semangat sejarah. Air mata itu akan terus mengalir Pak. Karena Anda jauh lebih banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah ini. Saya ceritakan saya sampai di Papua. Kemudian saya diberangkatkan ke Papua. Ini kalau yang keluar tambak saya berhenti. Udah lebih dari 7 orang nih. Saya nggak suka ada majelis itu diri. Kan tadi saya udah janji Sarawak. Itu nggak terjadi majelis. Sekali lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang diri-diri keluar, udah saya tutup. Namanya nggak ada. Boleh begitu. Jam 2 pagi saya dipaksa berangkat ke Porong. Saya ditinggalkan dulu di Polda Jatim sampai menjelang pagi, menjelang jam 10. Ketika saya sampai di lapas Porong, itu saya dijemput oleh 58 pasukan bersenjata mesin. Saya merasa sebagai narasumber negara, saya ini apa nih bilang? Pakai mobil barang udah. Pokoknya akhirnya orang yang sedang kunjungan, yang sedang besuk, kan di Porong itu daya tampungnya hampir menembus angka 3.000 sampai 5.000. Itu sampai orang besuk hari itu tuh bubar gara-gara datang rombongan pengantar saya. Wah, stasiun TV. Tahu gak jam setelah selesai duduk, saya dibawa masuk ke tempat pemeriksaan dulu sebelum masuk dikasih tempat. Polisi-polisi yang bersenjata itu ditaruh senjatanya, dia masuk, tahu, minta selfie foto bareng saya. Saya bilang, sebenarnya kami menangis dari tadi, kami kan tahu. Kami tahu Ustaz ini kami dewasa Indonesia. Ustaz ini bukan tidak melakukan apa-apa. Jadi saya sangat bilang, astagfirullah, kayak enak orang banyak ngomong paling apa. Ini bayangin saya orang baik-baik kayak begini dibuat seorang saya aparat, bukan teroris, bukan apa enggak. Kalau diterusin banyak Pak, belum yang lucu-lucu sampai yang seru-seru Pak. Satu lagi mungkin sebagai penutup, saya itu ditahan di Porong. Saya memang melihat, ya ayuhan ladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbil aqdamakum. Saya baru 4 hari dalam penjara itu datang orang namanya Haji Fulan, saya nggak sebut namanya, kasihan dia masih ditahan. Orangnya laki-laki tapi pantatnya gede. Saya ngeri juga nih, jangan-jangan jadi BT. Wow, saya bilang, Ustaz Rafiania. Ya Pak, ada apa? Saya udah nonton video Ustaz 2 tahun lalu. Ustaz masuk sini. Pokoknya Ustaz selama di sini jangan pikirin makan. Jadi dia punya kantin banyak, kantin besar. Jadi setiap jam makan itu, tentang makan malam saya dikirimin lengkap dari yang buah, yang daging, yang sayur, yang ada. Orang-orang mau makan nasi pakai batu-batu. Saya bukan minta istimewakan, tapi dia bilang pokoknya benar-benar Pak. Saya selama 15 bulan di Porong nggak pernah absen sehari pun. Jadi kalau saya hitung itu saya equivalent dengan uang itu mungkin di atas 10 sampai 15 juta itu biaya saya makan. Nah, saya hitung buahnya, sayurnya, kacang hijaunya lengkap. Saya bilang saya ini kayak kepala kapas ini. Penjara ada barang terus gitu ya. Jadi bapak sih yang nanya, jadi yang sudah terima kasih bapak itu karena nanya pengalamannya. Yang jelas bukan bermaksud saya bermewah atau bergembira. Saya nggak ada masukan bicara. Cuma saya mau cerita hati-hati yang beriman ada di mana. Mari kita berdoa, semoga doa pagi ini dijawab Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua menjadi bagian dari kemenangan Islam hidup mulia umat Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali
kami untuk bersibuk dengan tentunya. Jadikan ini bagian daripada amal jihad kami di hari ini. Berikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan semua yang hadir pada hari ini, maupun yang tidak hadir tapi ingin hadir tapi belum bisa hadir. Berikan kepada mereka semuanya ya Allah hidayah-Mu. Berikan mereka semuanya makna-Mu, inayah-Mu, taufikmu ya Allah. Ya Allah, pagi ini kami mohon padamu, berikanlah kesabaran kepada 6 orang yang telah syahid, terutama buat ayah ibu dan keluarga mereka. Berikan kepada mereka keberanian untuk menuntut sang pembunuh, otak-otak yang merencanakan agar ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya karena mereka telah merancang sebuah makar kayak mereka. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada seluruh umat Islam dan ulama-ulama yang mereka tidak terancam dengan kriminalisasi. Kami mohon padamu ya Rahman, jadikanlah rumah-rumah kami diisi oleh anak-anak yang saleh dan salihah, yang tertib ibadahnya, yang rajin baca Qur'annya, yang baik akhlaknya, dan senantiasa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan tetangga-tetangganya. Mudahkan kami ya Allah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rezeki yang halal melimpah dan berkesesuaian dengan kebutuhan yang kami butuhkan. Ya Rahman, jadikan majlis seperti ini menjadi majlis yang rutin, yang terus berkibar dengan semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalaulah ada acara ini, para petugas dan aparat yang mencatat dan merekam, berikan kepada mereka itu hidayah-Mu ya Allah, agar mereka juga mengerti bahwa mereka nanti pun akan mati, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kesabaran buat anak-anak kami, teman-teman kami, ponakan kami yang ada di Gaza. Mereka yang telah puluhan tahun mendapatkan penderitaan berat atas diterlingkeng dari Israel. Berikan kepada kaum muslimin yang ada di India, di Rohingya, di Myanmar, di Patani, di Yala, di Uighur, di Xinjiang, dan di Kashmir serta dimanapun ya Allah. Mereka jauh lebih berat penderitaan daripada kami. Mereka penuh dengan darah dan air mata, bombardemen dan hancurnya harta benda dan rumah-rumah. Kami tidak ingin itu terjadi di negeri ini ya Allah. Kami mohonkan kembalikan ruhul jihad yang pernah dikomandani oleh Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo. Jawa itu adalah barisan pejuang Islam ya Allah. Tanah Jawa adalah tanah Islam ya Allah. Kembalikan Jawa ini secara umum, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, seluruh pulau Jawa. Kembalikan kembali para ulama dan jihad yang siap membela agama ya Allah. Allahumma fi baina qulubina wa asri zata baina wa minas subulas salam minas zulumati ila nur wa jannibna fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina innaka antal tawwabur rahim. Di penghujung akhir doa kami, jadikanlah hati kami cenderung padamu ya Allah, dan semakin mencintai Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Jadikan kami di sini menjadi orang-orang yang saling mencintai, bagaikan Muhajirin dan Ansor, dan tumbuhkan seluruh masyarakat dan jamaah di sini ya Allah ruhul jihad, agar tidak ada takutnya kalau agama diganggu, kalau Islam diganggu, kalau masjid diganggu, kalau ulama-ulamanya diganggu, maka kami semua akan siap berkhidmat sampai tetes darah yang menghabiskan. Ya Rahman ya Rabbul Alamin, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wankurni wa la tankur alayya, wahdini hudani, wansurni ala man baru alayya. Rabbi ja'alni laka zakara wa laka rahaba laka min ba'alaka mubita ilaika wa hafnisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana dulu, ada beberapa kalimat dari saya. Pertama,
Ibu-ibu. Bapak guru aja. Ulang lagi Bu ya. Bapak nih maunya ikut-ikutan. Satu tuh. Nanti ibu-ibu dah. Ibu-ibu tuh ibu saya. Tuh. Ibu-ibu sukanya saya di dalam apa di luar. Alhamdulillah ini Bu, biar saya terus istiqomah dan terus belajar karena saya tidak sanggup lagi memahami rencana-rencana mereka. Ini kalau boleh dibilang kalau ada penyakit saya baru ceritain ujung dikit doang nih. Selebihnya kita berikan kepada Allah. Buat bapak-bapak semua yang laki-laki siap berjihad di jalan Allah. Pertama subuhnya masjid. Sedikit dulu nih masjid penuh. Ajak teman-teman lu ya, yang umuran ya. Kalau sekarang ada 25, besok 50 penuh. Karena kalau mesin-mesin sudah penuh sholat yang tertib, nanti tiap subuh gantian. Besok kamu kultur, besok kamu kultur begitu. Jangan ambil ustaz-ustaz yang dia susah nunggu sebulan lagi. Tiap hari ada gantian. Jadi sekali-kali panggil ustaz gantian. Kalau manggil saya kira-kira kapan lagi Bu? 10 tahun lagi cukup Bu? Pak? 10 tahun lagi manggil saya kalau masih cukup. Gitu kan ya? Bulan depan siapa ya? Jadi buat bapak-bapak juga saya tanya, apakah bapak-bapak ada yang tersinggung atau tidak terima dengan ceramah saya? Ya. Maaf, mungkin karena gaya bahasa saya bukan tutur bahasa saya, bukan tutur bahasa yang anak rantau. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada kata yang kurang berkenan, tak aku maksudkan bukan ada menyakiti hati. Sesaat dahulu berkata, saat kemudian berkata, kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat buat generasi di belakang kita. Kita jaga kampung kita jaga masjid kita, dan kita akan pertaruhkan nyawa kita bagi siapa yang mengganggu. Alhamdulillah kita para takuna minal mutarin, fastabiqul